Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak ancaman bencana alam, baik itu tanah longsor, banjir bandang, gunung meletus, dan juga bencana gempa bumi. Karena itu, pemerintah telah menyiapkan satu aplikasi yang dapat membantu kita dalam mendeteksi dini ancaman bencana di sekitar kita. Dan aplikasi itu diberi nama Inaris Personal. Bagaimana cara menggunakannya? Kita simak tutorial berikut ini. Pertama-tama kita buka Play Store. Kemudian kita ketik Inaris Personal. Lalu kita install. Tunggu beberapa saat. Jika sudah selesai, lalu buka aplikasi. Lalu pada pertanyaan ini kita wajib memilih saat aplikasinya digunakan. Lalu kita masuk dengan akun Google kita atau akun Facebook kita. Nah, saya sarankan untuk masuk ke akun Google karena setiap HP Android pasti sudah memiliki akun Google dengan nama dan nomor HP yang juga sudah didaftarkan di dalam akun Google tersebut. Oke, ini contoh. Saya akan pilih akun saya sebagai Bitnak DP3. Jadi walaupun namanya Bitnak DP3 tapi data yang ada di dalam itu adalah data saya. Nah, nanti Bapak Ibu mungkin punya akun Gmail lain dengan nama lain. Nah, itu pasti nanti data nama Ibu juga. Oke, di beranda ini sebelum kita masuk bagaimana cara menggunakannya. Di beranda ini kita akan melihat apa-apa aja fungsi dari fitur yang ada di sini. Yang pertama, kita masuk ke dari bagian paling atas. Itu ada logo kita sendiri atau mungkin nanti foto Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada nama kita. Di situ ada pesan yang sudah otomatis tertulis melalui aplikasi tersebut. Selalu siaga ya, pastikan cek info via Inaris Personal ya. Nah, kemudian ada tanda lonceng. Tanda lonceng ini adalah peringatan kepada siapapun yang menggunakan atau menginstal aplikasi ini. Isinya berbagai informasi jika di dekat kita atau dalam waktu saat-saat tertentu terjadi bencana atau potensi bencana yang siap menerpa kita. Apakah itu berupa tsunami, gempa bumi, gunung meletus, banjir bandang atau yang lain-lain. Lanjut ke bawah, itu adalah lokasi kita berada saat ini. Lanjut lagi ke tanda warna biru paling bawah ya, warna biru paling bawah. Ini adalah untuk melihat penampakan dari satelit. Nah, ini berubah dia. Oke. Nah, perlu kami beritahukan bahwa di dalam menggunakan aplikasi ini untuk zoom in dan zoom outnya tidak lagi menggunakan jari, melainkan menggunakan tanda plus dan min agar lokasi titik kita berada tidak berpindah-pindah. Nah, kalau ini saya pakai tangan ini berpindah-pindah dia. Tapi untuk memastikan kita di titik mana, kita tekan warna orange yang ada seperti sasaran tembak. Lalu kita zoom melalui tanda plus di mana saya berada saat ini. Oh, ternyata di pusat pengomposan. Kemudian kita ingin melihat potensi-potensi apa saja yang ada di sekitar lokasi kita. Caranya
dengan melihat logo bagian paling bawah. Di situ ada tulisan layer atau layer. Situ ada pilihan banjir, banjir bandang, gempa bumi, letusan gunung api, tanah longsor, dan tsunami. Nah, bagaimana kita mau melihat bahwa di sekitar kita ada potensi bencana apa saja? Caranya ketik tulisan banjir. Setelah itu lihat ke peta, ketik peta. Lalu nah di sini berarti tidak ada sesuatu kejadian. Di sini kita tekan tanda kuning yang tanda seru terbalik atau I terbalik atau informasi, kita tekan. Nah, di sini hanya ada potensi gempa bumi, namun kelas bahayanya rendah atau bahkan sangat rendah. Kita back kembali. Nah, lalu tadi kan kita sudah tekan warna kuning atau banjir. Nah, di mana aja terdapat lokasi banjir? Kita akan lihat. Nah, ini dia. Jadi mungkin kalau pada saat kita ini nyalakan, kita pada saat berada di titik warna merah ini, mungkin di sini akan terjadi banjir. Nah, kita lihat infonya. Tekan I terbalik. Nah, di situ ada banjir tinggi. Di situ ada disampaikan apa yang perlu dilakukan. Oke. Bencana potensi gempa bumi rendah tetapi tetap ada. Nah, bagaimana kalau kita pilih itu yang banjir tinggi di daerah mana nih? Di daerah Eswater. Nah, nih kita bisa lebih dekat lagi. Jadi di daerah ini potensi banjirnya tinggi, maka wajib kita berhati-hati. Kemudian kita geser lagi ke daerah, misalnya di daerah mana yang paling terkenal ya? SPBU Batu 16. Nah, ini bagaimana potensi banjir di sini? Masih masuk kelas sedang ya, warnanya orange. Kalau tadi tinggi, warnanya merah. Bagaimana dengan potensi gunung meletus? Adakah di sekitar kita? Kembali kita ke lokasi kita. Apakah ada potensi gunung meletus? Oh, tidak ada. Di Tanjung Pinang tidak ada. Bagaimana di tempat lain? Nah, ini dia warna-warnanya nih. Mungkin kalau kita berada di sini, kita lihat potensinya. Ya, lihat ya. Letusan gunung api, kelas bahaya tinggi. Gempa bumi juga tinggi. Tanah longsor rendah. Artinya banjir juga rendah. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita dari sejak awal tahu apa yang mungkin potensi bencana yang terjadi di sekitar kita. Ketika Bapak Ibu tahu tentang aplikasi ini, yang perlu Anda lakukan adalah pertama memastikan lingkungan Anda apakah jauh atau dekat dari potensi bencana. Kemudian yang kedua, keluarga Anda yang jauh dari lokasi Anda, boleh Anda cek langsung. Jika Anda tahu lokasinya di mana, Anda cek langsung. Oke. Sekarang kita kembali ke kondisi awal ya. Jadi selain laporan tentang potensi bencana, ada juga layar khusus tentang sejarah bencana. Lokasi-lokasi mana aja yang dulu pernah terjadi bencana. Mungkin kita coba lihat sejarah bencana terkait dengan histori banjir. Banjir bandang kelas bahaya tinggi, tanah longsor tinggi, sedangkan gempa bumi rendah.
Ya, itu ya. Nah, ada juga layar untuk jalur mudik. Jadi ini akan sangat berfungsi, akan sangat berguna pada saat kita ingin mudik ke kampung di hari-hari Lebaran ya. Baik, kita kembali ke laptop, kita kembali ke Tanjung Pinang. Kita pakai pembesaran dengan menekan tombol plus ya. Oke, selain bahaya bencana seperti banjir bandang, letusan gunung berapi, gempa bumi, di Indonesia juga ada potensi bencana seperti bencana virus. Nah, sekarang ada virus lagi yang baru yang menyerang hewan-hewan ternak berkaki belah seperti sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi. Virus ini disebut dengan virus penyakit mulut dan kuku. Virus ini untuk menghasilkan tingkat kematian untuk ternak dewasa rendah, tetapi untuk anakan sangat tinggi. Virus ini lebih berdampak secara ekonomi kepada peternak, karena begitu ternak terkena dengan virus ini, maka ternak akan kekurangan nafsu makan sehingga penurunan bobot badan yang sangat drastis, sehingga peternak jika ingin tetap mempertahankan sapi ini untuk sembuh, dia harus mengeluarkan banyak obat-obatan, harus mengeluarkan desinfektan, dan bahkan banyak lagi untuk mempertahankan kondisi sehat si sapi atau si ternak yang lainnya. Oleh karena itu, aplikasi ini hadir juga untuk kita mencegah terjadinya penyebarluasan virus PMK atau penyakit mulut dan kuku. Nah, pemerintah telah membentuk satu tim fasilitator penanganan PMK di daerah-daerah khususnya di Kepri. Salah satunya disebut dengan fasilitator penanganan PMK. Apa yang perlu dilakukan untuk melaporkan di dalam upaya pencegahan? Kita akan buka cara pelaporannya melalui fitur lapor kegiatan. Lalu mulai lapor. Nama organisasi fasilitator PMK Kepri. Nama kegiatan pencegahan PMK, karena di Kepri tidak ada PMK. Tetapi jika terjadi kejadian PMK di lokasi peternak, maka kita akan masuk ke lapor kejadian PMK. Ini menunya sesingkat ini. Tapi kalau kita mau melakukan pelaporan pencegahan PMK, pilih pencegahan PMK, kemudian kita isi nama respondennya adalah peternak yang kita datangi saat itu, misalnya Rit 1, kemudian nomor teleponnya kalau ada kita isi, dan boleh juga kita kosongkan kalau memang tidak ada, tetapi usahakan untuk diisi. Kemudian jumlah anggota misalnya 3 orang. Jumlah ternak, anggap saja ternak sapinya hanya ada 1. Baik, kemudian lokasinya adalah lokasi di mana orang banyak mengenal lokasi itu, contohnya. Lalu untuk deskripsi kita isi dengan sosialisasi PMK, kayak gitu aja. Oke, setelah itu kita ambil foto.
di mana kita akan telah melakukan sosialisasi. Nah, pada pertanyaan ini kita harus memilih saat aplikasinya digunakan. Jadi foto yang kita masukkan ke dalam tidak bisa foto dari galeri, tetapi foto saat kita ada di sekitar kejadian. Jarak yang masih diperkenankan berkisar 100 meter dari posisi kita berdiri. Artinya kalau kejadian itu kita berada di posisi yang sangat tinggi, kejadiannya ada di dataran rendah, itu masih akan dapat. Oke. Lalu kita jangan selfie ya, tapi foto kejadiannya. Ini contoh saja, misalnya kita tekan tanda ini, kemudian nanti ada pilihan apakah gambar itu sudah mewakili dari laporan kita tekan OK. Dia akan muncul laporan seperti ini. Setelah itu simpan. Kita bisa koreksi manakala ada data-data informasi yang salah atau kurang ya, kemudian kita perbaiki. Setelah itu lanjut. Oke, sukses mengirim data ke server. Nah, data laporan kita ditandakan berhasil tadi dengan adanya tulisan sukses. Laporan Anda telah masuk ke server. Tetapi manakala sinyal sedang tidak baik, mungkin tulisannya adalah null, NULL. Bukan berarti data itu gagal tersampaikan atau terlaporkan, tetapi belum sampai ke server. Nah, data itu tetap akan masuk nantinya ketika kita sudah berada di zona yang ada sinyal atau HP kita sudah mulai aktif kembali untuk menangkap sinyal. Lalu kita bisa lihat hasil laporan kita di 3 garis atas. Kita tekan history. Nah, ini adalah kode keberhasilan laporan kita. Kita akan lihat apa yang baru kita laporkan. Nah, ini dia. Nama kegiatan pencegahan PMK kita laksanakan tanggal 23 bulan 9 jam 15.18 di Kampung Duren Gang Nangka nomor 5. Deskripsi sosialisasi penanganan PMK, itu ada gambarnya. Kemudian jika kita ternyata salah lokasi, misalnya salah tulis nama, kita boleh perbaiki di sini ya, di mana kita berada. Oke, berarti ini udah oke. Nah, hanya sebatas itu sementara kegunaan daripada aplikasi Inaris. Aplikasi ini bisa dipakai oleh seluruh rakyat Indonesia yang mau berbagi, memberikan informasi-informasi terkait dengan potensi bencana yang ada di sekitar kita. Jika Anda merasa informasi yang bermanfaat, segera download dan install aplikasi Inaris personal di HP Anda. Melalui aplikasi ini, kita bisa juga melihat bagaimana potensi gempa yang terjadi di sekitar kita. Setelah itu tekan tanda informasi gempa rendah. Di mana lokasi gempa yang sangat tinggi? Kita akan lihat. Nah, ini dia. Berarti lokasi kita aman. Nih yang Banda Aceh kemarin. Patahannya ya. Misalnya kita sedang berada di daerah Loko 6. Bagaimana status di sana? Potensi gempa tinggi, potensi tanah longsor tinggi. Biasanya aku mengikuti. Nah, itu dia. Jadi Bapak Ibu yang berada di lintasan merah ini atau di Pulau Nias, itu potensi gempanya sangat tinggi. Terutama daerah Mentawai ya. Daerah Mentawai. Jadi harus lebih waspada. Nih daerah Jawa juga ada daerah ini, Bandung, Sukabumi, Jampang, Kulon. Nah di daerah Kalimantan
bersih ya, tidak ada potensi gempa bumi. Mungkin ini alasan kenapa Presiden Jokowi ingin memindahkan ibu kota kita. Ini Jepang juga, Manila, Filipina ini ya, potensi gempa sangat tinggi. Di daerah Sulawesi Utara, Tenggara, Halmahera, Papua, itu lokasi-lokasi yang potensi gempanya sangat tinggi. Nah, ini Jepang yang kemarin itu ya. Lalu ada pertanyaan, bagaimana jika di berita terjadi informasi gempa bumi dan kita ingin tahu apakah posisi kita saat terjadi gempa bumi itu akan berpotensi terkena imbas? Kita bisa tekan lonceng. Nah, di sini misalnya kayak baru-baru ini tanggal 23 bulan 9 2022 pukul 2 pagi ya, 2 dini pagi terjadi gempa di Takengon, Aceh Tengah, magnitudo 5,1 skala Richter. Nah, kita lihat nih, kita pilih, kemudian kita tekan tulisan di bawah itu fault. Nah, itu adalah tanda wilayah-wilayah yang bisa menjadi irisan-irisan daripada kejadian gempa di Aceh saat pelaporan ketika itu. Nah, posisi kita yang misalnya saya di Tanjung Pinang masih jauh dari retakan, jadi tidak perlu terlalu khawatir. Sementara di tempat kita yang lain, silahkan untuk tetap waspada akan informasi-informasi tersebut. Cukup sekian informasi yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi, aplikasi ini bukanlah satu-satunya petunjuk untuk membuat kita lebih waspada, tetapi ini hanya alat untuk mendekatkan kita untuk mendeteksi secara dini atas potensi bencana yang ada, baik itu bencana alam maupun bencana non-alam seperti serangan virus. Untuk pemakaian aplikasi lain yang ada di dalam aplikasi Inaris ini, Anda boleh coba-coba, dan yang perlu kami ingatkan adalah untuk tidak sembarangan melaporkan kejadian-kejadian di daerah Anda, karena tentu ini akan menjadi gangguan kepada PIC daripada pengguna aplikasi ini. Harapannya setiap kita berkontribusi menjadi penyelamat terhadap diri sendiri dan orang lain melalui aplikasi Inaris untuk informasi bencana-bencana yang akan mengakibatkan kerugian besar. Sekian dari kami. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel Bitnak DP3 ini agar senantiasa informasi yang kami sampaikan semakin bermanfaat untuk kita semua. Dukung terus dengan cara subscribe, like, dan tekan lonceng agar kami dapat memberikan notifikasi video-video terbaru kepada Anda, dan share jika informasi ini bermanfaat. Salam sehat, salam cerdas untuk kita semua. Ahoy!